Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Roy Haki, mahasiswa pendidikan bahasa Arab kelas A semester 4. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metode yang ketiga, yaitu metode Sam'iyah Shafawiyah. Dalam penjelasan kali ini mencakup tentang landasan teori, latar belakang kemunculan teori ini, kemudian karakteristik, tujuan, serta implementasi atau penerapan metode ini dalam pembelajaran. Untuk itu, mari kita saksikan dan simak video ini sampai akhir. Yang pertama, landasan teori. Pendekatan oral-oral Sam'iyah Shafawiyah atau lazim disebut pendekatan mendengar mengucapkan merupakan pendekatan pembelajaran bahasa Arab yang tidak hanya menerapkan cara mengajar yang sesuai dengan proses pembelajaran bahasa, tetapi juga memberikan pertimbangan antara kemahiran menyimak, bercakap-cakap, membaca, dan menulis. Latar belakang kemunculan metode ini adalah secara historis, metode ini muncul pada tahun 60-an, yaitu abad ke-20 di Amerika Serikat, di mana sekolah-sekolah modern menggunakannya secara intensif. Di sisi lain, metode ini juga merupakan reaksi terhadap metode membaca yang dipandang sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan manusia yang begitu kompleks. Fokus kajian metode oral-oral atau Sam'iyah Shafawiyah ini adalah 4 keterampilan berbahasa, yaitu bagaimana mendengar, berbicara, membaca, serta menulis. Sehingga menurut metode ini, bahasa itu adalah apa yang ia dengar dan apa yang diucapkan. Kemudian, karakteristik. Seperti apa sih karakteristik metode ini? Sedikitnya ada 3 karakteristik dalam metode Sam'iyah Shafawiyah. Yang pertama, aktivitas pembelajaran melalui metode ini didemonstrasikan, yaitu drill, gramatika dan struktur kalimat, latihan ucapan, serta latihan penggunaan kosakata dengan cara menirukan pendidik atau native informant. Native informant bertindak sebagai drill master dengan cara mengucapkan beberapa kalimat yang ditirukan oleh peserta didik beberapa kali hingga mereka hafal. Kemudian yang kedua, karakteristiknya adalah gramatika diajarkan secara tidak langsung melalui kalimat-kalimat yang dipilih sebagai model atau pola. Yang ketiga, pada level advance, proses pembelajaran dalam format diskusi dan dramatisasi. Itulah 3 karakteristik dari metode Sam'iyah Shafawiyah ini. Kemudian apa sih tujuannya metode ini diciptakan? Untuk apa sih metode ini dibuat? Yang pertama, agar pelajar memiliki pelafalan yang bagus. Dengan metode ini diharapkan pelajar bisa memiliki kemampuan pelafalan yang bagus. Kemudian terampil membuat pola kalimat baku yang sudah dilatihkan. Dan yang terakhir, agar pelajar dapat melakukan komunikasi lisan dengan baik. Seiring berjalannya pembelajaran menggunakan metode ini, maka diharapkan agar pelajar dapat melakukan komunikasi lisan dengan baik. Nah, kemudian bagaimana sih implementasi atau penerapan metode ini dalam pembelajaran? Sedikitnya ada 4 penerapan metode ini dalam pembelajaran. Yang pertama adalah penyajian dialog atau bacaan pendek dengan cara guru membacanya berulang kali dan pelajar menyimak tanpa melihat teks. Peniruan dan penghafalan dialog atau bacaan pendek dengan teknik menirukan bacaan guru kalimat-kalimat secara klasikal sambil menghafalkan kalimat-kalimat tersebut. Teknik ini disebut dengan mimem.
Kemudian yang ketiga, penyajian pola-pola kalimat yang terdapat dalam dialog atau bacaan pendek, terutama yang dianggap sukar karena terdapat struktur atau ungkapan yang berbeda dengan struktur dalam bahasa ibu. Dan yang terakhir, penerapan metode ini adalah dramatisasi dialog atau bacaan pendek yang sudah dilatihkan. Para pelajar mendramatisasi dialog yang sudah dihafalkan di depan. Itulah cara atau penerapan metode ini dalam pembelajaran. Nah, dengan berakhirnya penjelasan ini, maka saya akan cukupkan dan semoga bermanfaat pembelajaran kita tentang Thoriko Sam'iyah Shafawiyah, metode mendengar dan membaca atau melafalkan. Kita telah belajar tentang landasan teori, latar belakang, karakteristik, tujuan, serta penerapan metode ini dalam pembelajaran. Semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.